Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dengan Ridwan Bugis. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ini biar channel ini bisa berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik. Dan jangan lupa aktifin loncengnya biar pemirsa tahu kalau saya update video baru. Kali ini pemirsa, saya akan memindahkan semayan-semayan ini ke dalam netpot pemirsa. Jadi kali ini saya sudah menggunakan nutrisi AB Mix yang saya akan campurkan dengan air ini pemirsa. Jadi inilah keseharian saya jika saya lagi libur kerja ataupun lagi off istilahnya di sini. Baiklah pemirsa, setelah kita masukkan nutrisinya, kita aduk-aduk menggunakan jari telunjuk saja pemirsa. Karena ini bukan bahan kimia yang berbahaya. Jadi pakai tangan saja sambil digoyang-goyang seperti ini. Tapi jangan sampai dijilat juga sih. Kemudian kita ukur menggunakan TDS meter. Jadi kepekatan nutrisi yang saya gunakan di sini sekitar 500 ppm saja pemirsa. Kemudian kita langsung tuangkan ke dalam box yang berisikan netpot. Tapi netpot ini masih kosong pemirsa. Jadi langsung saja kita siram ke dalam box yang berisi netpot. Netpot yang saya gunakan yaitu dari bekas air mineral, dari gelas bekas air mineral maksud saya pemirsa. Jadi sangat murah sekali, kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita. Jadi kalau masih merasa ketinggian nutrisinya, kita tambahkan lagi dengan air atau kita encerkan menggunakan air. Di sini kita tidak hanya mengandalkan alat sebagai alat ukur, tapi harus juga dengan perasaan dan pengalamanlah yang membuat kita bisa merasakan apa yang dibutuhkan tanaman tersebut pemirsa. Inilah contohnya gelas-gelas yang sudah kita lubang-lubangi pemirsa ya. Jadi gelas-gelas ini sebelum kita gunakan harus dilubangi dulu menggunakan solder ataupun menggunakan besi yang dipanaskan. Dan inilah penampakan semayan kita yang akan kita pindahkan ke dalam netpot ini pemirsa. Jadi ini kelihatan akarnya dari bawah. Jadi dengan menggunakan alat atau keranjang yang berlubang-lubang seperti ini, akarnya dengan mudah keluar mencapai air yang ada di bawahnya. Jadi sini juga ada genangan airnya pemirsa. Inilah penampakan semayan kita, yaitu ini adalah sawi yang sudah berdaun 4. Jadi kita langsung aja masukkan ke dalam netpot yang sudah kita sediakan ini. Dan di sini saya menggunakan media semai yaitu busa. Namun harus selalu dikontrol karena mudah kering kalau kita menggunakan busa. Beda kalau kita menggunakan rock wool pemirsa. Baiklah pemirsa, udah selesai kita masukkan semua ke netpot semayan sawi tadi. Sekarang giliran selada-selada ini atau semayan selada-selada ini kita masukkan ke dalam netpot. Jadi sama perlakuannya seperti semayan sawi tadi. Satu busa ini terkadang ada yang tumbuh benih 2 atau 3. Saya biarkan saja, tidak jadi masalah. Jadi saya biarkan saya tumbuh. Baiklah pemirsa, bagi yang suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ini biar channel ini bisa berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik. Dan jangan lupa aktifin loncengnya biar pemirsa selalu mendapatkan notifikasi apabila saya update video terbaru. Baiklah, kita lanjutkan lagi pekerjaan kita ini. Jadi kalau pekerjaan itu memang adalah hobi, kita tidak akan merasa bosan mengerjakannya. Dan kita selalu merasa asik untuk mengerjakan pekerjaan seperti ini. Walaupun kelihatannya membosankan, tapi tidak bagi saya pemirsa. Baiklah, sebagai informasi saja, adapun benih yang saya gunakan ini yaitu dari panah merah, Grand Rapids dari panah merah pemirsa. Jadi pada video-video sebelumnya sudah saya juga upload tentang panen selada ini. Hanya dengan 35 hari dari semai sudah saya panen dan sudah bisa saya konsumsi waktu itu. Jadi pemirsa bisa lihat video-video lama saya tentang selada ini pemirsa ya. Jadi walaupun kita di rumah aja, kita selalu ada aktivitas di rumah nih. Jadi tiap hari apabila saya libur ataupun off schedule, saya pasti lagi bermain-main dengan si hijau ini. Dengan tanaman-tanaman yang hijau di pekarangan yang sempit, bisa kita tanam berbagai macam jenis sayuran dan sayuran buah pemirsa. Jadi himbauan ini bahwa kita harus di rumah aja, saya tanggapi dengan santai-santai saja. Kenapa? Karena saya banyak aktivitas di rumah
kalau lagi libur ataupun lagi schedule off. Jadi pemirsa, kalau kita dihimbau saat ini jangan banyak keluar rumah ataupun di rumah saja, ambil hikmahnya saja ya. Marilah kita hijaukan pekarangan kita dengan tanaman-tanaman hidroponik. Jadi kalau kalian semua ataupun siapa saja di sana di luaran sana yang punya hobi bertanam, untuk mempelajari tanaman hidroponik ini tidaklah susah. Baiklah pemirsa, kita lanjut lagi. Setelah kita selesai pindahkan semaian sawi dan selada ini, giliran tanaman ataupun semaian bayam kita pindahkan ke net pot yang kosong pemirsa. Saat kita semai bayam dalam satu busa ini bukan satu benih ya. Jadi sekali banyak, apakah 7 atau 10, bisa saja tergantung selera kita, supaya satu net potnya nanti rimbun dia dan tampak cantik. Karena nggak sama dengan sawi atau selada, dia melebar, sedangkan kalau bayam ini tumbuhnya tinggi. Jadi silahkan pemirsa semua bereksperimen saja bagaimana pengalaman Anda saja. Yang saya lakukan ini hanyalah acuan untuk Anda semua para penghobi hidroponik ini. Oke. Di dalam box styrofoam ini jangan lupa diisi air yang sudah bernutrisi sama seperti sawi dan selada tadi pemirsa ya. Jadi jangan sampai kering, selalu dikontrol hari ke hari sebelum kita pindahkan ke instalasi. Apakah itu nanti kita menggunakan sistem kretki atau rakit apung ataupun instalasi menggunakan pipa. Jadi saat sekarang ini untuk sementara waktu beginilah keadaannya. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga manfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Silahkan ditunggu. Salam hijau dari saya, Ridwan Bugis.